Update memburu pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Nilai Danu tak bisa jadi tersangka, perusak TKP kasus Subang, Taufan sebut sosok ini yang berpotensi. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kuasa hukum Yosef Hidayah dinilai tidak etis karena mendesak saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, dan oknum bantuan polisi, Banpol, menjadi tersangka kasus Subang. Penilaian ini diungkapkan Ahmad Taufan Sudirjo, kuasa hukum Danu setelah mengetahui pernyataan kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat. Pernyataan PH Penasehat Hukum, Pak Yosef, menurut saya dan tim hukum Danu kurang etis karena yang menyampaikan kuasa hukum dari pihak yang juga sampai saat ini masih bisa diduga sebagai pelaku, ujar Taufan dikutip dari tayangan channel YouTube Heri Susanto, Sabtu, tanggal 6 November tahun 2021. Menurut Taufan, saat ini semuanya masih berstatus saksi sehingga tidak bisa dijudge mana yang layak jadi tersangka termasuk Danu. Selain tidak etis, Taufan juga menilai kuasa hukum Yosef tidak elok karena penetapan tersangka itu kewenangan sepenuhnya polisi. Jangan kita menekan polisi, mengintervensi polisi. Kalau bahasa meminta itu kan memerintahkan polisi. Ini tidak etis. Karena polisi harus diberi ruang seluas-luasnya untuk menjalankan tugas dan menyelesaikan penyelidikan ini, kata Presiden ATS Law Firm ini. Seharusnya, lanjut Taufan, pihak kuasa hukum sebaiknya menahan diri melontarkan kata-kata yang kalimatnya merugikan orang lain. Prinsipnya, kuasa hukum itu memastikan jalannya proses hukum berjalan dengan baik. Kita mendampingi klien, tidak ada intervensi apapun. Kita memastikan klien kita apa yang dikatakan dan disampaikan di penyidikan sebenar-benarnya, katanya. Menurutnya, kuasa hukum tidak boleh membela klien, yang serta-merta menyinggung pihak lain. Kita normatif selaku pihak hukum. Kita investigasi untuk memastikan klien kita tidak bersalah. Hasil apapun kita serahkan ke kepolisian, ujarnya. Meski demikian, pihaknya berharap masyarakat tenang menanggapi statement kuasa hukum Yosef yang menurutnya tidak elok. Terkait tudingan Danu merusak TKP, Taufan memastikan hal itu tidak benar. Meski Danu masuk TKP karena disuruh oleh oknum Banpol, namun tidak bisa dikatakan dia telah merusak TKP. Tidak benar merusak TKP, yang namanya merusak TKP itu harusnya di tanggal 18 Agustus tahun 2021. Di tanggal 18 sebelum polisi datang, sebelum olah TKP siapa duluan yang berada di sana. Itu yang paling penting, karena potensi merusak TKP itu di situ, katanya. Seperti diketahui, pembunuhan ini kali pertama diketahui Yosef, suami korban Tuti Suhartini. Saat itu Yosef langsung masuk ke TKP sebelum melapor ke polisi. Sementara di tanggal 19 Agustus tahun 2021 saat Danu diminta Banpol masuk TKP, menurut Taufan saat itu sudah tidak ada olah TKP lagi. Tanggal 19 bukan pelanggaran merusak TKP. Tapi ada temuan Banpol di sana. Itulah yang mesti kita bedakan, tegasnya. Untuk temuan ini, menurut Taufan, oknum Banpol ini yang harusnya diselidiki dan dimintai keterangan agar kasus ini tuntas. Banpol masuk TKP, tujuannya apa, motif, disuruh siapa? Kami berharap Banpol harus diselidiki dan dimintai keterangan agar tuntas, katanya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Yosef Hidayah, Rohman Hidayat, minta Polres Subang menetapkan Danu dan petugas Banpol, bantuan kepolisian, sebagai tersangka kasus menghilangkan barang bukti. Meminta Kapolres Subang dan Kasat Reskrim Polres Subang untuk segera menetapkan Danu dan petugas Banpol sebagai tersangka karena memasuki TKP kasus Subang, tanpa izin, kata Rohman Hidayat saat dihubungi Tribun, Selasa tanggal 2 November tahun 2021. Sebelumnya, Ahmad Taufan justru memberikan analisis berbeda dari kasus ini. Menurut Taufan, mengenai penetapan tersangka ini kewenangan sepenuhnya penyidik. Terkait adanya sidik jari dan bukti telapak kaki Danu di lokasi kejadian, menurutnya hal itu harus diketahui kronologisnya secara jelas. Taufan justru melihat ada sesuatu yang tidak beres dari oknum Banpol ini karena dia yang membawa kunci rumah dan membukanya. Seharusnya pertanyaan ini dikembangkan polisi. Siapa yang menyuruh, tujuannya apa, dasarnya apa masuk TKP? Kalau seandainya Danu tidak ada di TKP, pastinya oknum ini akan masuk dan mungkin akan menguras bak sendiri. Dan ini kan yang perlu ditelusuri dari sosok ini, jelasnya. Sementara terkait pertanyaan siapa yang menyuruh oknum Banpol ini, Taufan tidak bisa menjawabnya. Kita kembalikan itu ke polisi, katanya. Taufan justru membeber fakta kegigihan Danu dalam mengungkap kasus ini. Hal ini dibuktikan dari semangatnya saat menjalani pemeriksaan yang digelar maraton sejak Jumat, tanggal 29 Oktober tahun 2021, lalu. Lebih lanjut, Ahmad Taufan menyinggung soal motif perampasan nyawa ibu dan anak di Subang itu. Ia mengaku pihaknya melihat perspektif dan motif lain dari kasus Subang tersebut yang harus dicari. Kuasa hukum Danu itu tak memungkiri motif dan otak pelaku utama perampasan nyawa di Subang itu luar biasa. Ia bahkan menyinggung menduga pelaku membuat skenario sehingga pengungkapan kasus Subang berjalan alot.
Dan pelakunya memang sangat luar biasa dalam membuat skenario, sehingga masyarakat dibuat bingung, polisi juga jadi butuh waktu untuk bisa menentukan siapa di balik pembunuhan ini, jelasnya. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.